Kalau kamu suka baca buku fantasy yang latarnya itu di dimensi berbeda, mulai dari yang primitif sampai yang teknologi mutakhir sekalipun, aku rekomen untuk coba baca buku ini, Equinox. Jadi dia merupakan buku fantasy karyanya Maulana Azharafi, di mana ada seorang tokoh utama namanya Slava. Dia tuh tersesat di hutan, dia tuh sampai bingung ini tuh hutan apa ya, karena getah pohon keringnya itu berbentuk kaki seperti warna merah, bayamnya warna kuning, jamur warna biru berbintik, dan bahkan lemon itu berwarna ungu. Jadi dia bingung banget karena dia nggak punya jam, nggak tahu waktu, dia di sana sendirian bersama dengan pohon-pohon. Ternyata dia udah bertahun-tahun tersesat di hutan itu. Dia tuh nggak ada informasi sama sekali mengenai waktu. Sampailah dia masuk ke sebuah desa primitif gitu, dimana awalnya dia mau ditahan guys, kayak mau dibakar hidup-hidup, ternyata ditolong sama kepala sukunya. Dan di desa itu ia berkenalan dengan seorang namanya Syria yang nantinya juga akan menemani dia sepanjang waktu untuk menjelajah ke kerajaan-kerajaan dan tempat-tempat dimensi lainnya. Dimulai dari desa primitif yang pertama itu, sebenarnya desanya udah sering diserang sama seorang monster gitu. Nggak cuma satu sih, banyak sebenarnya, bukan seorang monster. Dan mereka mulai melawan, berhasil, tapi mereka tetap harus nyari intinya. Berasal dari mana sih monster-monster ini? Nah, akhirnya mereka mulai menjelajah ke tempat-tempat lain. Mereka berdua, Slava dan juga Syria, karena mereka tuh udah disumpah janji untuk selalu bersama gitu loh guys sama kepala desanya. Awalnya memang menurut aku lumayan bosen ya, karena gak ada part yang engaging atau gimananya. Tapi pas mereka mulai menjalankan misi ke kerajaan-kerajaan lain, itu tuh mulai seru banget karena mulai kerasa vibes fantasinya, dan kayak ada apa yang mau mereka tuju, ada tujuan yang mau mereka capai, itu tuh mulai kelihatan, dimana mereka pengen mencari tahu sebenarnya siapa monster-monster ini, siapa yang membuat kekacauan ini. Dan karena mereka berdua ini adalah seorang yang baru di kerajaan lain ini, mereka tuh punya misi yang bervariasi, tingkatnya itu dari A, B, C, dan D. Dan D itu tingkat yang paling mudah, jadi mereka tuh disebut sebagai Lansemerk, yaitu pemburu misi. Aku kurang tahu gimana cara bacanya, tapi tulisannya tuh seperti ini. Slava dan Syria itu orang baru, mereka tuh dikasih misi yang paling mudah, yaitu tingkat D. Misinya adalah untuk membasmi beberapa red cat di hutan. Red cat itu adalah monster pengerat yang biasanya hidup di hutan. Dan setelah beberapa kali mereka menjalankan misi, akhirnya mereka bertemu dengan seorang lain yang lumayan aneh, namanya Dante. Yang ternyata Dante ini juga akan bantu misi mereka. Jadinya bertiga, mereka tuh mencari tahu sebenarnya siapa monster ini. Kalau aku boleh bilang, buku Equinox ini tuh tipe-tipe buku fantasy yang aku banget ya, karena isinya tuh full of action, padat banget. Mereka selalu dihadapkan sama masalah yang bertubi-tubi, dan sebagai pembaca kita juga menyaksikan gimana mereka menyelesaikan masalah tersebut dengan kekuatan yang mereka punya atau keahlian-keahlian dan senjata-senjata khusus yang mereka memang ahli. Kayaknya di sini sedikit atau hampir gak ada romance-nya sama sekali ya, dalam artian memang mereka fokus aja ke misi yang mau mereka jalankan dan juga mencoba beradaptasi, mempelajari hal-hal apa baru lagi yang ada di kerajaan tersebut. Dan di kerajaan lain tuh mereka juga bertemu dengan seseorang yang katanya tuh kenal sama Slava, yang katanya mirip banget sama temennya dulu. Oh ya, by the way, mereka tuh ada di kerajaan namanya kerajaan Azuluwe. Terus raja ini tuh menjelaskan bahwa di sana tuh ada beberapa kerajaan lain, yaitu kerajaan mereka, kerajaan Azuluwe, ada desa Saileng, kerajaan Clouden, dan kerajaan Valentine. Dan ada pulau melayang juga, beberapa pulau melayangnya namanya itu Valhalla. Sejujurnya buku ini menurut aku tuh seru banget, kayak yang tadi aku bilang, kerasa banget ya kalau sekali primitif, penggambaran itu bener-bener primitif banget, kayak bahkan mereka nggak bisa bahasanya sama sekali, kayak Slava nggak ngerti bahasa mereka, tapi sekalinya mutakhir modern kayak dimensi-dimensi dan keahlian-keahlian sihir yang berbeda, itu juga bener-bener kerasa banget vibes-nya, dari baju-bajunya, dari pakaian, dari penggambaran kotanya. Tapi sayangnya menurut aku tuh endingnya kurang banget ya, karena sampai akhir pun aku nggak tahu sebenarnya Slava itu tuh apa gitu, siapa dia, aku tuh nggak tahu. Dan kayak kenapa dia bisa menemukan desa itu, kenapa dia bisa beratus-ratus tahun ada di hutan, dan kenapa akhirnya dia menjalankan misi ini. Bahkan aku sampai akhir juga nggak tahu sebenarnya monster ini tuh yang buat kekacauannya siapa. Aku nggak tahu apakah ini buku standalone atau ada lanjutannya yang akan dijelaskan nanti gitu lanjutannya gimana. Pokoknya aku tuh tidak satisfied dengan endingnya karena tidak menjawab pertanyaan aku atau kepenasaran aku selama baca. Tapi proses dari awal hingga penokohannya itu menurut aku
great banget, aku acungkan jempol karena ini tipe buku fantasy yang memang aku suka, yang seperti ini, yang padat dengan action dan juga kayak mereka perang-perang, melawan, membasmi, bertarung dengan monster atau dengan orang lainnya. So, akhir kesimpulan aku rekomen buat temen-temen yang suka baca cerita fantasy tapi ada dimensi lain, bener-bener berbeda banget sama dunia ini. Kayak penyebutan-penyebutan mereka, mulai dari mereka itu siapa, nama sukunya apa, itu jelaskan dengan rinci di sini. Overall aku bisa kasih buku ini tuh 3,5 bintang dari 5 bintang. Kalau teman-teman tertarik untuk beli bukunya, aku taruh link pembeliannya di description box ya. Bye bye.